Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan kami dalam rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang ke-10. Dan saat ini kita akan tiba dengan judul pada pengakuan. Sebelum kita akan mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan berkat kami bersama. Kami kembali dapat menyapa para pendengar kami lewat pelajaran sekolah Sabat yang kami akan lakukan untuk pelajaran ke-10, biarlah kami boleh memahami bagaimana Daniel Tuhan sudah berikan kesempatan untuk mengerti apa firman yang mempersiapkan kami juga dalam pelajaran kedatangan. Terima kasih Bapak untuk kami dalam nama Yesus kami. Amin. Pemirsa, dimana berada pada saat ini, kita bersyukur oleh karena pelajaran yang ke-10 ini memberikan penjelasan kepada kita tentang apa yang menjadi penglihatan dan mimpi daripada Daniel di dalam Daniel pasal 8. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana doa Daniel yang merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, khususnya di dalam sejarah yang telah dibuatkan dalam kitab Daniel pasal 8. Ayat hafalannya dalam Daniel 9 ayat 19 berkata, "Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak berhutang, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab pertama dan Tuhanmu disebut dengan nama." Tentu Daniel dalam berdoa kepada Tuhan tentu adalah terbelakang karena Daniel memanjatkan doa sangat bersyukur kepada Tuhan dalam Daniel pasal 9. Tentu ini tidak terbelakangi oleh apa yang telah dia lihat dalam penglihatan di Daniel pasal yang ke-8 tentang nubuatan 2300 petang dan pagi yang minggu lalu sudah kita jelaskan dari mana itu mulai, yaitu 457 sampai 1844, dan setelah itu kita mengenal yang namanya penghakiman dimulai yang minggu lalu oleh kekuasaan adu kecil bahwa korban saya itu ingin dirampas dan ingin mengalihkan penyembahan yang sesungguhnya kepada penyembahan kepada Tuhan kecil. Dan saat ini kita melihat apa yang terjadi setelah Daniel mendapatkan penglihatan itu. Nah, di dalam Daniel pasal 8 ayat 27 kalau kita membaca, ada satu peristiwa yang dialami oleh Daniel ketika mendapatkan akan penglihatan ini. Dikatakan dalam ayat 27, "Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lama. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tapi tidak memahami." Kita melihat bahwa Daniel mengalami sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidupnya ketika mendapatkan penglihatan ini. Bukan saja dia tidak memahami, bukan saja dia tidak dikatakan, tetapi dia sampai jatuh sakit. Tetapi kita bersyukur oleh karena Daniel melalui penglihatan dan mimpi itu telah diberikan kesempatan untuk memahami arti sejarah itu. Karena penglihatan itu adalah sejarah tentang kekuasaan dunia ini. Dan Daniel pasal 9 ini berisi tentang doa Daniel, di mana ini adalah merupakan satu penting di dalam hidup Daniel. Kenapa? Karena sebentar lagi sesuai dengan janji akan pengenapan nubuatan ini, yaitu 70 minggu atau 70 tahun memberikan kesempatan bagi bangsa Israel, maka setelah itu akan dipulihkan. Dan ini tentu sangat menarik oleh karena ini adalah masa pada akhir pemerintahan Daniel akan berakhir di sana,
sebab itu pada tahun pertama kerajaan daripada pemerintahan Darius anak Ahasveros, maka Daniel mencoba menyelidiki beberapa kitab perjanjian lama yang menuliskan tentang nubuatan. Dan di dalam pelajaran kita, kalau kita lihat bahwa salah satu kitab yang diselidiki oleh Daniel dalam kitab perjanjian lama adalah kitab Yeremia, di mana dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 dan 12, pasal 29 ayat 10, di sanalah Daniel memahami pentingnya periode sejarah kerajaan yang dilihat dan dimimpikan oleh Daniel, di mana bisa dikatakan bahwa selama 70 tahun itu berlangsung masa penahanan daripada bangsa Yahudi Babel, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk kembali mendapatkan pembebasan. Dan dengan yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah dibaca dan diselidiki oleh Daniel, tentu ini menjadi satu kekuatan kepada Daniel. Itu sebabnya ia ingin melihat bagaimana kegenapan janji itu dengan cepat. Itu sebabnya dia menyampaikan doa ini. Itu sebabnya doa ini adalah merupakan doa yang sangat luar biasa dari Daniel. Kenapa? Karena di dalam doa ini kita akan melihat nanti bagaimana Daniel memang betul-betul mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang patut disembah dan memohon agar dengan kasih karunia ia boleh menggenapi akan janji. Itu sebabnya sangat penting bagi kita belajar akan firman Tuhan, sebagaimana Daniel juga menyelidiki akan kitab-kitab perjanjian lama untuk mendapatkan satu kepastian tentang catatan periode yang ada di dalam penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika kita lihat bahwa dengan Daniel belajar dengan tekun akan kitab-kitab perjanjian lama, ia memahami apa arti daripada penglihatan. Walaupun pada saat dia melihat itu dia tidak tahu, tetapi ketika dia belajar dan belajar menyelidiki firman Tuhan, ya, maka memang firman Tuhan harus menjadi pusat pembelajaran bagi kita sebagai anak Tuhan. Apalagi sekarang ini kita hidup di zaman akhir, di mana menjelang zaman akhir ini kita perlu menyelidiki akan kitab suci, oleh karena hanya kitab suci inilah yang memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana perjalanan sejarah iman kita ini, bahkan bagaimana perjalanan iman kita. Mengapa? Karena hanya di dalam Alkitab menceritakan tentang kisah pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Kemudian Alkitab akan mengungkapkan tentang sejarah bagaimana kerajaan-kerajaan itu akan berakhir dan akan ditutup dengan penghancuran orang-orang yang jahat bersama dengan setan, yang diakhiri dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan membawa umat Tuhan yang berpengharapan untuk masuk ke dalam dunia yang Tuhan janjikan bagi kita. Itu sebabnya sangat perlu bagi kita belajar akan firman Tuhan ini, menyelidiki akan firman ini untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada satupun firman Tuhan ini yang bisa kita abaikan supaya kita mendapatkan satu kekuatan iman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya kenapa doa Daniel merupakan satu doa yang sangat penting, oleh karena mengingat kegenapan janji. Daniel berdoa kepada Tuhan agar penggenapan itu segera dilakukan. Oleh karena Daniel sudah melihat bagaimana pemerintahan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di kota Babel, di mana salah satu yang mereka tidak bisa lakukan adalah bagaimana mereka dapat menyembah Allah yang benar. Terus sebabnya Daniel punya kerinduan untuk pulang kembali bersama dengan Yeremia, dan mereka pulang untuk membangun kembali Allah Yerusalem. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa kira-kira yang menjadi dasar Daniel untuk memohonkan doa
belas kasihan. Bukankah itu adalah satu perbuatan yang memang sudah ditetapkan, sehingga sebenarnya kita ini tinggal menggunakannya. Tetapi disinilah kita lihat bahwa Daniel secara khusus berdoa untuk kebenaran akan janji itu, karena memang dia ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Dan terakhir kita lihat bahwa Daniel sangat memiliki kebutuhan untuk memahami apa yang terjadi dalam Daniel pasal yang ke-8. Dan untuk memastikan itu, dia perlu memohon pertolongan Tuhan supaya dia dapat belajar dengan baik. Yang kedua, bahwa ini merupakan permohonan anugerah yang diminta oleh Daniel supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa anak umatnya yang telah banyak melakukan kejahatan. Dan dari satu sisi kita lihat bahwa memang bangsa Israel ketika ditawan ke Babel, mereka ini 8 tahun sudah mulai melupakan Tuhan. Bahkan merupakan Injil yang sudah selama ini disampaikan. Oleh sebab itu, melalui permohonan anugerah ini menunjukkan bahwa Daniel ingin supaya bangsa Israel kembali mencari kebenaran Tuhan, kembali mencari belas kasihan Tuhan, supaya mereka mendapatkan pengampunan yang datangnya dari Allah. Kita melihat apa yang menjadi jawaban daripada doa Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata begini: Ya Allah, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarlah, perhatikanlah, bertindaklah. Artinya Daniel sedang menantikan kegenapan janji itu dengan segera. Itu katakan, perhatikanlah, kabulkanlah, tidak berlalu, bertindaklah dengan segera. Karena kalau kita melihat di sini, Daniel menunjukkan penghormatannya kepada Allah. Selain daripada itu, penting juga bahwa Daniel menyampaikan doa permohonan atau doa pengantaraan tentang bagaimana bangsa Israel supaya mendapatkan keselamatan yang datangnya dari Allah. Jadi doa Daniel bukan hanya sekedar doa untuk memohon anugerah Allah, tetapi doa Daniel juga dimotivasi oleh Allah. Ia mengakui bahwa Allah lah yang patut disembah. Sekarang apa nilai dari doa pengantaraan yang dilakukan oleh Daniel dari bangsa Israel pada waktu itu? Dikatakan di dalam pelajaran kita bahwa doa Daniel itu hanyalah merupakan salah satu doa pengantara yang penting tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam bangsa Israel. Dan doa yang dilayakan oleh Daniel ini adalah satu doa yang menyentuh hati dan doa yang menyampaikan bahwa tahun kebebasan akan bangsa Israel sudah semakin dekat. Itu sebabnya Daniel merasa penting untuk mengadakan doa syafaat atau doa pengantara. Dan dalam kitab suci kami menyadari bahwa betapapun manusia ini sungguh berdosa di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita mendapatkan anugerah, maka kita akan mendapatkan kesembuhan dan pengampunan yang datangnya daripada Surga. Itu yang diharapkan oleh Daniel dalam doa pengantaran yang disampaikan. Itu sebabnya dikatakan juga di dalam pelajaran kita, dalam tulisan Ellen G. White, Iman dan Perbuatan halaman 21 dikatakan demikian: jika engkau mengumpulkan sesuatu yang baik, suci, mulia dan indah dari manusia, dan kesempatan kepada malaikat Allah ikut dalam bagian rencana penebusan jiwa atau dalam merayakan Maha Penciptaan, penawaran manusia ini akan ditolak dan dianggap sebagai pengkhianatan. Jadi jelas bahwa jika kita hanya mengumpulkan
persembahkan kepada malaikat sebagai jalan bagi kita mengikuti penebusan, maka itu akan ditolak dan dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena pengampunan itu adalah merupakan hak daripada Allah. Dia akan memberikan pengampunan kepada setiap manusia, dan yang paling penting dari kita adalah bagaimana kita menghidupkan apa yang telah kita pelajari. Nah, di dalam pelajaran hari Rabu, Daniel kembali menjelaskan tentang bagaimana dia memohon akan doa permohonan itu yang dijawab dengan bagaimana pekerjaan Mesias yang menjawab daripada doa-doa daripada Daniel. Doa pengantara Daniel itu membahas dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa dosa-dosa Yahudi dan kehancuran kota Yerusalem, di mana melalui karya Mesias orang-orang akan ditebus dan bait suci akan dikurangi. Namun dua permohonan dosa tersebut dijawab dengan cara yang melampaui cakrawala sejarah yang Daniel, bahwa Mesias akan menentukan bagi seluruh umat manusia. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan daripada dua pengantaran Daniel dengan kedatangan Mesias itu, tetapi dikatakan di sini bahwa mereka akan ditebus dari segala dosa mereka dan bait suci akan didirikan ataupun dikurangi. Oleh sebab itu, pekerjaan apa yang dilakukan di dalam proses 70 minggu itu? Mari kita coba lihat apa yang tertulis di dalam Daniel pasal 9 ayat 21 sampai 27. Yang pertama di sana dikatakan bahwa di periode itu akan terjadi menyenangkan kefasikan. Kefasikan dalam bahasa Ibrani adalah Pesach, yang menunjukkan bahwa adanya satu pelanggaran yang disengaja, baik itu oleh bawahan ataupun oleh atasan, dan biasanya ini adalah menunjukkan satu pemberontakan. Yang kedua, yaitu mengakhiri dosa. Kata yang penting di sini, bagaimana Yesus mengakhiri dosa, yaitu dengan mengampuni atau dengan mati di kayu salib, bahwa setelah menjatuhkan manusia ke dalam dosa, umat manusia tidak dapat lagi mencapai selamat Allah, sehingga Mesias harus datang menutupi kegagalan kita. Lalu yang berikut juga dikatakan bahwa dengan apa yang dilakukan di periode itu, bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib mendatangkan satu keadilan bagi umat-umat Tuhan, bahwa semua kita diperdamaikan dengan Allah. Bahkan untuk mendatangkan keadilan yang kekal itu, Kristus telah mengambil tempat kita di kayu salib supaya Ia mengaruniakan kemenangan kepada kita. Dan poin yang kelima di sini, bahwa apa yang harus kita lihat di dalam nubuatan 70 itu, bahwa terjadinya satu pekerjaan akan penebusan, ataupun bagaimana Yesus melalui lambang Ka'bah telah memberikan satu pelajaran kepada kita tentang bagaimana rencana keselamatan ibadah. Namun yang berikut dikatakan untuk mengurangi yang maha kudus. Jadi peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang ada dalam rentang waktu 70 minggu, di mana pada akhir penglihatan Daniel di 2300 petang dan pagi itu, nah itu heran sungguh karena dia tidak dapat memahami. Namun 10 tahun kemudian ketika Gabriel datang untuk membantu Daniel memahami penglihatan itu, maka buku Wahyu telah memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana periode itu dimulai, kemudian bagaimana periode itu diakhiri. Yang jelas 2300 petang dan pagi perbuatan Daniel 8 ayat 14 dimulai, yaitu sejak dekret daripada
pembangunan kembali kota Yerusalem di tahun 457 sebelum Masehi. Lalu setelah itu ada peristiwa yang lain yang terjadi, yaitu Yesus akan diberapi dan dibaptiskan dalam periode 7 minggu atau minggu ke-70, di mana ada 3 peristiwa penting di sana dalam satu minggu, yaitu tahun 27 Masehi Yesus dibaptiskan, tahun 21 Yesus disalibkan, dan tahun 34 Stefanus dilempari dengan batu. Pada akhir penglihatan ini kita bisa lihat bahwa menurut prinsip tahun dan hari yang kita pelajari dalam Bible bahwa 70 minggu tersebut dipotong dari periode 2300 petang dan pagi, atau sekitar tersebut 490 tahun dipotong dari masa periode. Dengan demikian bahwa nubuatan tentang 70 minggu nubuatan tentang menjadi 3 bagian. Yang pertama 7 minggu, 62 minggu, dan minggu ke-70, di mana 7 minggu atau 40 adalah merupakan sejak dibangunnya kembali Yerusalem sampai nanti Stefanus akan dilempari dengan batu, ataupun pada waktu kedatangan Yesus yang berkali, di mana sebelumnya ada penghakiman praktek, atau sebagaimana yang kita pelajari minggu lalu ada penghakiman grafia. Jadi bila mana dihitung dari waktu itu, maka jelas pada tahun ke-7 Yesus diberapi oleh Roh Kudus dengan baptisannya, dan pada minggu ke-70 peristiwa penting lain akan terjadi, di mana seorang yang disingkirkan, seorang yang akan disingkirkan menuju kepada kematian Kristus. Lalu Mesias akan membuat perjanjian menjadi berat selama masa, dan ini adalah misi khusus yang Yesus dan para rasul untuk bangsa Yahudi dilakukan selama minggu terakhir dan sampai tahun 34 Masehi. Dan pada pertengahan 7 masa itu dikatakan ia akan menghentikan pembaptisan atau pembaptisan, dan 3 tahun setelah baptisannya di pertengahan minggu Yesus menghadiri pengorbanan, dalam arti bahwa ia tidak lagi memiliki nubuatan yang lain. Nubuatannya adalah bahwa Yesus telah datang untuk melalui kematian yang tidak sah. Inilah kalender nubuatan yang digenapi, yang Daniel coba baca di dalam buku kitab Yeremia, dan itu sebabnya dengan doa ini Daniel memahami tentang apa rencana dan maksud Tuhan di dalam melaksanakan seluruh sejarah dalam nubuatan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mempelajari ini bukan hanya sekedar kita mengetahui bagaimana tahun dan peristiwa yang terjadi, tetapi dalam pelajaran ini akan memberikan satu kekuatan rohani bagi kita bahwa apa yang telah dibuat itu pasti akan terjadi. Dan menurut catatan sejarah yang ada, bahwa sejarah ini akan berulang, bahwa kita juga akan menghadapi yang sama. Oleh sebab itu Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu ini. Kita percaya bahwa dengan waktu nubuatan yang sudah dituliskan oleh Daniel, kita sudah mendekati dari zaman. Sebab itu mari kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Dia adalah imam besar kita berkata. Semoga dengan pelajaran ini kita boleh memahami kitab Daniel dan menguatkan iman kita semua, karena tema utama dari Daniel pasal 9 adalah bagaimana doa Daniel untuk menantarai supaya umat-umat Tuhan ini mendapatkan kekuatan ketika melihat Mesias datang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan kiranya memberkati hal kita. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk memahami pelajaran.
kepada penghiburan. Sebelum kita akan mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan berkat-Mu kami boleh bersama. Kami kembali dapat menyapa para pendengar kami lewat pelajaran sekolah sahabat yang kami akan lakukan pada seluruh biarlah kami boleh memahami bagaimana Daniel Tuhan sudah berikan kesempatan untuk mengerti akan firman-Mu yang mempersiapkan kami juga dalam kedatangan. Terima kasih Bapa untuk kami dalam nama Yesus kami. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, kita bersyukur oleh karena pelajaran yang ke-10 ini memberikan penjelasan kepada kita tentang apa yang menjadi penglihatan dan mimpi daripada Daniel di dalam Daniel pasal 8. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana doa Daniel yang merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, khususnya di dalam sejarah yang telah dibuatkan dalam kitab Daniel pasal 8. Ayat hafalannya dalam Daniel 9 ayat 19 berkata, "Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak berhutang. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab pertama dan Tuhanmu disebut dengan nama." Tentu Daniel dalam berdoa kepada Tuhan tentu adalah belakang karena Daniel memanjatkan doa sangat bersyukur kepada Tuhan dalam Daniel pasal 9. Tentu ini tidak terbelakang oleh apa yang telah dia lihat dalam penglihatan di Daniel pasal yang ke-8 tentang nubuatan 2300 petang dan pagi yang minggu lalu sudah kita jelaskan dari mana itu mulai, yaitu 457 sampai 1844, dan setelah itu kita mengenal yang namanya penghakiman dimulai yang minggu lalu oleh kekuasaan agung kecil bahwa korban saya itu ingin dirampas dan ingin mengalihkan penyembahan yang sesungguhnya kepada penyembahan kepada agung kecil. Dan saat ini kita melihat apa yang terjadi setelah Daniel mendapatkan penglihatan itu. Nah, di dalam Daniel pasal 8 ayat 27 kalau kita membaca, ada satu peristiwa yang dialami oleh Daniel ketika mendapatkan akan penglihatan ini. Dikatakan dalam ayat 27, "Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan derajat, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tapi tidak memahami." Kita melihat bahwa Daniel mengalami sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidupnya ketika mendapatkan penglihatan ini. Bukan saja dia tidak memahami, bukan saja dia tidak macam dikatakan, tetapi dia sampai jatuh sakit. Tetapi kita bersyukur oleh karena Daniel melalui penglihatan dan mimpi itu telah diberikan kesempatan untuk memahami arti sejarah itu. Karena penglihatan itu adalah sejarah tentang kekuasaan dunia ini. Dan Daniel pasal 9 ini berisi tentang doa Daniel, di mana ini adalah merupakan saat-saat penting di dalam hidup Daniel. Kenapa? Karena sebentar lagi sesuai dengan janji akan pengenapan nubuatan itu, yaitu 70 minggu atau 70 tahun memberikan kesempatan bagi bangsa Israel, maka setelah itu akan dipulihkan. Dan ini tentu sangat menarik oleh karena ini adalah masa pada akhir pemerintahan Daniel akan berakhir di sana. Oleh sebab itu pada tahun pertama kerajaan daripada pemerintahan Darius anak Ahasveros, maka Daniel mencoba
menyelidiki beberapa kitab perjanjian lama yang menuliskan tentang nubuatan. Dan di dalam pelajaran kita, kalau kita lihat bahwa salah satu kitab yang diselidiki oleh Daniel dalam kitab perjanjian lama adalah kitab Yeremia, di mana dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 dan 12, pasal 29 ayat 10, di sanalah Daniel memahami pentingnya periode sejarah kerajaan yang dilihat dan dimimpikan oleh Daniel. Di mana bisa dikatakan bahwa setelah selama 70 tahun itu berlangsung, masa penahanan daripada bangsa Yahudi di Babel, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk kembali mendapatkan pembebasan. Dan dengan yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah dibaca dan diselidiki oleh Daniel, tentu ini menjadi satu kekuatan kepada Daniel. Itu sebabnya ia ingin melihat bagaimana kegenapan janji itu dengan cepat. Itu sebabnya dia menyampaikan doa ini. Itu sebabnya doa ini adalah merupakan doa yang sangat luar biasa dari Daniel. Kenapa? Karena di dalam doa ini kita akan melihat nanti bagaimana Daniel memang betul-betul mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang patut disembah dan memohon agar dengan kasih karunia ia boleh menggenapi akan janji. Itu sebabnya sangat penting bagi kita belajar akan firman Tuhan, sebagaimana Daniel juga menyelidiki akan kitab-kitab perjanjian lama untuk mendapatkan satu kepastian tentang catatan periode yang ada di dalam penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika kita lihat bahwa dengan Daniel belajar dengan tekun akan kitab-kitab perjanjian lama, ia memahami apa arti daripada penglihatan. Walaupun pada saat dia melihat itu dia tidak tahu, tetapi ketika dia belajar dan belajar menyelidiki firman Tuhan, ya maka memang firman Tuhan harus menjadi pusat pembelajaran bagi kita sebagai anak Tuhan. Apalagi sekarang ini kita hidup di zaman akhir, di mana menjelang zaman akhir ini kita perlu menyelidiki akan kitab suci, oleh karena hanya kitab suci inilah yang memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana perjalanan sejarah iman kita ini, bahkan bagaimana perjalanan iman kita. Mengapa? Karena hanya di dalam Alkitab menceritakan tentang kisah pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Kemudian Alkitab akan mengungkapkan tentang sejarah bagaimana kerajaan-kerajaan itu akan berakhir dan akan ditutup dengan penghancuran orang-orang yang jahat bersama dengan setan, yang diakhiri dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan membawa umat Tuhan yang berpengharapan untuk masuk ke dalam dunia yang Tuhan janjikan bagi kita. Itu sebabnya sangat perlu bagi kita belajar akan firman Tuhan ini, menyelidiki akan firman ini untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada satupun firman Tuhan ini yang bisa kita abaikan, supaya kita mendapatkan satu kekuatan iman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya kenapa doa Daniel merupakan satu doa yang sangat penting, oleh karena mengingat kegenapan janji. Daniel berdoa kepada Tuhan agar pergenapan itu segera dilakukan. Oleh karena Daniel sudah melihat bagaimana pemerintahan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di kota Babel, di mana salah satu yang mereka tidak bisa lakukan adalah bagaimana mereka dapat menyembah Allah yang benar. Terus sebabnya Daniel punya kerinduan untuk pulang kembali bersama dengan Yeremia, dan mereka pulang untuk membangun kembali Allah di Yerusalem. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa kira-kira yang menjadi dasar Daniel untuk memohonkan doa belas kasihan? Bukankah itu adalah satu perbuatan yang memang sudah ditetapkan, sehingga sebenarnya kita ini tinggal menunggu kebenarannya? Tetapi disinilah kita melihat bahwa Daniel
berdoa untuk kebenaran akan janji itu karena memang ia ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Dan terakhir kita melihat bahwa Daniel sangat memiliki kebutuhan untuk memahami apa yang terjadi dalam Daniel pasal yang ke-8. Dan untuk memastikan itu, dia perlu memohon pertolongan Tuhan supaya dia dapat belajar dengan baik. Yang kedua, bahwa ini merupakan permohonan anugerah yang diminta oleh Daniel supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa umatnya yang telah banyak melakukan kejahatan. Dan dari satu sisi kita lihat bahwa memang bangsa Israel ketika ditawan ke Babel, mereka ini bakal sudah mulai melupakan Tuhan, bahkan merupakan Injil yang sudah selama ini disampaikan. Oleh sebab itu, melalui permohonan anugerah ini menunjukkan bahwa Daniel ingin supaya bangsa Israel kembali mencari kebenaran Tuhan, kembali mencari belas kasihan Tuhan, supaya mereka mendapatkan pengampunan yang datangnya dari Allah. Kita melihat apa yang menjadi jawaban daripada Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata begini: Ya Allah, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarlah, perhatikanlah, bertindaklah. Artinya Daniel sedang menantikan kebenaran janji itu dengan segera. Itu sebutkan, perhatikanlah, kabulkanlah, tidak berlalu, bertindaklah dengan segera. Karena kalau kita melihat di sini, Daniel menunjukkan penghormatannya kepada Allah. Selain daripada itu, penting juga bahwa Daniel menyampaikan doa permohonan atau doa pengantaraan tentang bagaimana bangsa Israel supaya mendapatkan keselamatan yang datangnya dari Allah. Jadi doa Daniel bukan hanya sekedar doa untuk memohon anugerah Allah, tetapi doa Daniel juga dimulai oleh ia mengakui bahwa Allah lah yang patut disembah. Sekarang apa nilai dari doa pengantaraan yang dilakukan oleh Daniel dari bangsa Israel pada waktu itu? Dikatakan di dalam pelajaran kita bahwa doa Daniel itu hanyalah merupakan salah satu doa pengantar yang penting tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam bangsa Israel. Dan doa yang dilayakan oleh Daniel ini adalah satu doa yang menyentuh hati dan doa yang menyampaikan bahwa tahun kebebasan akan bangsa Israel sudah semakin dekat. Itu sebabnya Daniel merasa penting untuk mengadakan doa syafaat atau doa pengantaran. Dan dalam kitab suci Nabi menyadari bahwa betapapun manusia ini sungguh berdosa di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita mendapatkan anugerah, maka kita akan mendapatkan kesembuhan dan pengampunan yang datangnya daripada Surga. Itu yang diharapkan oleh Daniel dalam doa pengantaran yang disampaikan. Itu sebabnya dikatakan juga di dalam pelajaran kita, dalam tulisan Ellen G. White, Iman dan Perbuatan Halaman 21 dikatakan demikian: jika engkau mengumpulkan sesuatu yang baik, suci, mulia dan indah dari manusia dan mempersembahkannya kepada malaikat Allah ikut dalam bagian rencana penebusan jiwa atau dalam merayakan Maha Penciptaan, penawaran manusia ini akan ditolak dan dianggap sebagai pengkhianatan. Jadi jelas bahwa jika kita hanya mengumpulkan apa yang baik akan saja untuk mempersembahkan kepada malaikat sebagai jalan bagi kita mengikuti penebusan, maka itu akan ditolak dan dianggap sebagai pengkhianatan. Kenapa? Karena pengampunan itu adalah merupakan
daripada prerogatif Allah. Dia akan memberikan pengampunan kepada setiap manusia. Dan yang paling penting dari kita adalah bagaimana kita menghidupkan apa yang telah kita pelajari. Nah, di dalam pelajaran hari Rabu, Daniel kembali menjelaskan tentang bagaimana dia memohon akan doa permohonan itu yang dijawab dengan bagaimana pekerjaan Mesias yang menjawab daripada doa daripada Daniel. Doa pengantara Daniel itu membahas dua hal yang penting. Yang pertama bahwa dosa-dosa Yahudi dan kehancuran kota Yerusalem, di mana melalui karya Mesias orang-orang akan ditebus dan bait suci akan dikurangi. Namun dua permohonan dosa tersebut dijawab dengan cara yang melampaui cakrawala sejarah yang Daniel, bahwa Mesias akan menguntungkan bagi seluruh umat manusia. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan daripada doa pengantaran Daniel dengan kedatangan Mesias itu, tetapi dikatakan di sini bahwa mereka akan ditebus dari segala dosa mereka dan bait suci akan didirikan ataupun dikurangi. Oleh sebab itu, pekerjaan apa yang dilakukan di dalam proses 70 minggu itu, mari kita coba lihat apa yang tertulis di dalam Daniel pasal 9 ayat 21 sampai 27. Yang pertama di sana dikatakan bahwa di periode itu akan terjadi menyenangkan kefasikan. Kefasikan dalam bahasa Ibrani adalah Pesach, yang menunjukkan bahwa adanya suatu pelanggaran yang disengaja, baik itu oleh bawahan ataupun oleh atasan, dan biasanya ini adalah menunjukkan satu pemberontakan. Yang kedua, yaitu mengakhiri dosa. Kata yang penting di sini, bagaimana Yesus mengakhiri dosa, yaitu dengan mengampuni atau dengan mati di kayu salib, bahwa setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, umat manusia tidak dapat lagi mencapai selamat Allah, sehingga Mesias harus datang menutupi kegagalan. Lalu yang berikut juga dikatakan bahwa dengan apa yang dilakukan di periode itu, bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib mendatangkan satu keadilan bagi umat Tuhan, bahwa semua kita diperdamaikan dengan Allah. Bahkan untuk mendatangkan keadilan yang kekal itu, Kristus telah mengambil tempat kita di kayu salib supaya Ia mengaruniakan kemenangan kepada kita. Dan poin yang kelima di sini, bahwa apa yang harus kita lihat di dalam nubuatan 70 itu, bahwa terjadinya satu pekerjaan akan penebusan, ataupun bagaimana Yesus melalui lambang Ka'bah telah memberikan satu pelajaran kepada kita tentang bagaimana rencana keselamatan ibadah. Namun yang berikut dikatakan untuk mengurangi yang maha kudus. Jadi peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang ada dalam rentang waktu 70 minggu, di mana pada akhir penglihatan Daniel di 2300 petang dan pagi itu, dan itu heran sungguh karena dia tidak dapat memahami. Namun 10 tahun kemudian ketika Gabriel datang untuk membantu Daniel memahami penglihatan itu, maka buku Wahyu telah memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana periode itu dimulai, kemudian bagaimana periode itu diakhiri. Yang jelas 2300 petang dan pagi dibuat Daniel 8 ayat 14 dimulai, yaitu sejak dekret daripada pembangunan kembali kota Yerusalem di tahun 457 sebelum Masehi. Lalu setelah itu ada peristiwa yang lain yang terjadi,
yaitu Yesus akan diurapi dan dibaptiskan. Dalam mulai 7 minggu atau minggu ke-70, di mana ada 3 peristiwa penting di sana dalam satu minggu, yaitu tahun 27 Masehi Yesus dibaptiskan, tahun 31 Yesus disalibkan, dan tahun 34 Stefanus dilempari dengan batu. Pada akhir penglihatan ini kita bisa lihat bahwa menurut prinsip tahun dan hari yang kita pelajari dalam Bible bahwa 70 minggu tersebut dipotong dari periode 2300 petang dan pagi, atau seluruh tersebut 490 tahun dipotong dari masa periode. Dengan demikian bahwa nubuatan tentang 70 minggu, nubuatan tentang menjadi 3 bagian. Yang pertama 7 minggu, 62 minggu, dan minggu ke-70, di mana 7 minggu atau 4 bulan adalah merupakan sejak dibangunnya kembali Yerusalem sampai nanti Stefanus akan dilempari dengan batu, ataupun pada waktu kedatangan Yesus yang berkali, di mana sebelumnya ada penghakiman praktek, atau sebagaimana yang kita pelajari minggu lalu, ada penghakiman grafiat. Jadi bila mana dihitung dari waktu itu, maka jelas pada tahun ke-7 Yesus diurapi oleh Roh Kudus dengan baptisannya, dan pada minggu ke-70 peristiwa penting lain akan terjadi, di mana seorang yang disingkirkan, seorang yang diurapi akan disingkirkan menuju kepada kematian Kristus. Lalu Mesias akan membuat perjanjian menjadi berat selama masa, dan ini adalah misi khusus yang Yesus dan para rasul untuk bangsa Yahudi dilakukan selama minggu terakhir dan sampai tahun 34 Masehi. Dan pada pertengahan 7 masa itu dikatakan dia akan menghentikan pembaptisan atau pembaptisan, dan 3 tahun setelah baptisannya di pertengahan minggu Yesus menghadiri pengorbanan, dalam arti bahwa ia tidak lagi kemungkinan nubuatan yang lain. Nubuatannya bahwa Yesus telah datang untuk memulai kematian yang tidak sah. Inilah kalender nubuatan yang digenapi, yang Daniel coba baca di dalam buku kitab Yeremia, dan itu sebabnya dengan doa ini Daniel memahami tentang apa rencana dan maksud Tuhan di dalam melaksanakan seluruh sejarah lewat nubuatan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mempelajari ini bukan hanya sekedar kita mengetahui bagaimana tahun dan peristiwa yang terjadi, tetapi lewat pelajaran ini akan memberikan satu kekuatan rohani bagi kita bahwa apa yang telah dilakukan itu pasti akan terjadi. Dan menurut catatan sejarah yang ada, bahwa sejarah ini akan berulang, bahwa kita juga akan menghadapi yang sama. Oleh sebab itu Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Kita percaya bahwa dengan waktu nubuatan yang sudah dituliskan oleh Daniel, kita sudah mendekati dari zaman. Sebab itu mari kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Dia adalah imam besar kita berkata. Semoga dengan pelajaran ini kita boleh memahami kitab Daniel dan menguatkan iman kita semua, karena tema utama dari Daniel pasal 9 adalah bagaimana doa Daniel untuk menantarai supaya umat-umat Tuhan ini mendapatkan kekuatan ketika melihat Mesias datang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk memahami pelajaran ini. Rindu kami menguatkan kami supaya pengertian kami semakin ditambahkan dari lewat keberadaan kami. Ada banyak orang yang mengenalkan bahwa Tuhan melalui pelajaran ini. Berkati para pemirsa kami, berkati seluruh tugas pelayanan
bekerja untuk mempersiapkan ini. Mengampuni segala dosa kami dan menjauhkan kami dalam Yesus kami berdoa.